Pada kesempatan ini saya akan membagikan lagi analisa untuk 3 market, yaitu Euro, Australian Dollar, dan Pound Sterling. Pada analisa sebelumnya saya akan ulas dulu sedikit sebelum kita memulai analisa untuk hari ini, Rabu tanggal 23 November 2022. Sebelumnya saya pada kemarin, pada postingan sebelumnya, saya telah menguraikan bahwa untuk Euro market akan mengejar level support sebelumnya, karena ini adalah masih tren turun ya. Di time frame daily masih tren naik, tetapi di time frame yang lebih kecil ini ada penurunan dimulai dari hari Senin ya. Senin sudah mulai penurunan karena pada hari Jumat Jumat itu sudah dikonfirmasi bahwa akan penurunan dengan adanya candle bearish, dan pada hari Senin terjadi penurunan. Pada hari Selasa kemarin, karena sudah tercapai level support yang pada hari Senin, maka pada hari Selasa dia akan mengejar level support yang terdekat selanjutnya, yaitu dia akan ke atas ya. Nah, di sini level support terdekatnya di sini ya, sekitar sini ya, sekitar sini ya. Nah, dia sedikit lagi ini sebenarnya mencapai level support yang di atasnya, dan pada hari ini sepertinya sudah tercapai ya. Level support ini sudah tercapai, kemudian dia akan turun lagi ya. Dia akan turun lagi ke sini. Nah, begitu pada hari ini dia akan turun lagi. Pada hari ini Euro dibuka di 1.029 sekian ya. Ini dia lagi bergerak naik untuk mengejar support, dan sepertinya sudah tercapai ini ya. Dilihat dari tailnya itu ya. Dan dia akan turun kembali minimal 50% ya. Dan hari ini kita lihat bahwa pada grafik hari ini terlihat bahwa di hari Selasa kemarin terjadi sinyal pembalikan di sini. Nah, ini kemungkinan besar kalau hari ini terbentuk candle bullish, maka besok dia akan naik lagi ya. Naik lagi ke level, ini ke level resisten. Level resisten terdekatnya itu di sini ya, level resisten ya, terdekat di sini. Kemudian di bawahnya itu ada lagi. Nah, begitu untuk Euro, untuk analisa teknikal hari ini. Kemudian kita lanjut ke Aussie ya. Oke, pada Aussie tren juga masih turun ya. Di time frame kecil, untuk time frame besar masih naik, terutama daily dan seterusnya ya. Pada kemarin Aussie dibuka di level sekian ya, kemudian naik menuju level support ya, kemudian ditembus ini level supportnya, dan dia membentuk
sinyal pembalikannya di sini ya. Nah, ini mungkin retracement turun sebentar, kemudian dia akan naik lagi ya. Kemudian dia akan naik lagi kalau pada hari terbentuk candle bullish juga ya, dia akan naik lagi. Namun pada hari ini ketika dibuka di level ya 06 sekian ya, kemudian terjadi pergerakan, dia naik sedikit ya untuk mencari level support ya. Di sini kan masih turun ya di apa namanya, di grafik ya, karena di sini di paling atas ini di candle ada candle pembalikan dan dikonfirmasi ya di sini, dan dia turunnya sampai sini ya menuju support ini. Nah, pada hari ini kalau dia terbentuk candle bullish, maka kemudian dia akan naik lagi. Tapi kalau dia bearish, dia akan melanjutkan bearishnya. Kemudian dalam pergerakan hari ini dia naik, kemudian dia akan menuju level support di atasnya. Ini ada level support jadi temperan kecil di sekitar sini. Kemudian dia akan bergerak lagi ke level support yang di bawahnya. Ingat ya, level support itu ada di atas dan di bawah. Kalau yang level support dia letaknya di atas, itu di support yang di atas di sebelumnya ya, seperti ini ya. Jadi support itu bisa di atas, bisa di bawah. Begitu juga resistance bisa di atas, bisa di bawah. Gitu ya. Yang penting Anda mengetahui apa itu level support, apa itu level resistance. Nah, ini level support yang terbentuk kemarin ya, di sini ya. Kita pasang dulu level supportnya. Nah, di sini ya. Kita akan pasang di sini level support baru yang sudah terbentuk kemarin. Oke, di sini. Oke, begini. Jadi bila dia menembus support ini ya, yang ini, yang hari sebelumnya support hari sebelumnya, dia akan menuju ke sini dulu. Kemudian dia akan balik lagi. Dan apakah dia akan membentuk candle bullish pada hari ini, kita akan lihat nanti ya. Oke, sekarang saya akan menuju ke market yang berikutnya, itu pound sterling. Pada hakikatnya ketiga market ini gerakannya relatif sama ya, karena dia sama-sama versus US dollar ya. Jadi kalau US dollarnya turun, dia akan naik. Kemudian kalau US dollarnya naik, dia akan turun. Itu faktor fundamentalnya. Dan faktor fundamental yang lain itu seperti gempa bumi dan sebagainya, itu bisa atau berita-berita fundamental itu Anda bisa lihat di TV atau lihat di situs-situsnya ya. Kemudian saya akan jelaskan di grafik ini. Pada kemarin market dia menuju level resistance ya, karena ini masih ternaik ya dia menuju level resistance dan ditembus ya, level resistance pertama yang terdekat ya. Di sini ya level resistance terdekat, di sini dia ditembus, kemudian dia akan menuju level resistance berikutnya di sini. Nah, ini terjadi transaksi di sini lagi. Ini market pound sterling transaksi beberapa hari belakangan dia menunjukkan gejala transaksi belum konfirmasi ya. Tapi konfirmasi yang sebenarnya adalah dia masih trend bullish ya, bullish naik, trend naik. Jadi pada hari kemarin
level resistance sudah ditembus. Untuk resistance hari ini, sepertinya sudah ya, ada tail di situ ya, pada jam 7.56 ya, sekitar jam 8 pagi ini ya. Kemudian dia akan menuju level resistance terdekat lainnya. Resistance terdekat lainnya di mana? Ya di sini lagi. Kemudian dia kemungkinan akan mendekati ini ya, dan dia akan bergerak naik lagi jika terbentuk candle bullish hari ini, maka dia akan terkonfirmasi naik untuk hari berikutnya. Oke, begitu analisa saya untuk hari ini tanggal 23 November 2022. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.